Assalamualaikum semua, berjumpa kembali di channel Bunda Selsa. Sebelum ceritanya dilanjut, pastikan tidak ada sabun cair dan juga timun di dekat Anda. Dan jangan lupa jika merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan juga sudah like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Setiap pagi, matahari terbit dengan indah di ufuk timur, menyoroti hamparan hijau yang terbentang sejauh mata memandang. Di desa inilah seorang wanita bernama Aisyah tinggal. Aisyah bukan wanita biasa, sejak muda ia sudah terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa. Kulitnya putih bersih bagai pualem, rambutnya panjang dan hitam berkilau, serta matanya bulat dengan sorot lembut yang mampu menyejukkan hati siapa saja yang menatapnya. Namun takdir hidup Aisyah tidak semulus wajahnya. Di usia 28 tahun, ia harus menerima kenyataan pahit ketika suaminya Rudy meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Kejadian itu menghancurkan hidup Aisyah. Ia merasa dunianya runtuh, tapi ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Dengan tekad yang kuat, dia bangkit dan berusaha menjalani hidup dengan mandiri. Sejak kepergian Rudy, Aisyah memutuskan membuka warung kecil di depan rumahnya. Ia menjual berbagai makanan ringan dan kue tradisional yang selalu laris dibeli warga desa. Para pria, baik yang muda maupun tua, sering datang ke warungnya bukan hanya untuk membeli kue, tetapi juga untuk memandang wajahnya yang menawan. Banyak lelaki yang mencoba mendekatinya, ada yang terang-terangan mengungkapkan perasaannya, ada juga yang hanya berani memandangi dari kejauhan. Namun Aisyah tetap menjaga jarak. Baginya cinta bukanlah sesuatu yang bisa dicari begitu saja. Ia ingin menemukan seseorang yang benar-benar tulus mencintainya, bukan sekadar tergoda oleh kecantikannya. Di antara banyak lelaki yang tertarik padanya, ada satu orang yang diam-diam mengamati Aisyah dengan penuh perhatian. Orang itu adalah Pak Hadi, seorang pengusaha kaya raya berusia 65 tahun yang memiliki kebun sawit luas di luar desa Melati. Pak Hadi adalah sosok yang dihormati di desa ini. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses dengan banyak tanah dan perkebunan sawit. Rumahnya besar, berdiri megah di ujung desa dengan pagar tinggi dan halaman yang luas. Lengkap dengan mobil-mobil mewah di garasinya, sano yang jarang terlihat di desa kecil seperti Melati. Namun, di balik kekayaannya, Pak Hadi menyimpan kesepian mendalam. 5 tahun yang lalu, istrinya meninggal dunia karena sakit dan sejak saat itu ia hidup sendiri, hanya ditemani oleh pembantu dan pekerja kebunnya. Anak-anaknya telah berkeluarga dan tinggal di kota, jarang pulang ke desa. Sebagai pria yang telah menjalani kehidupan panjang, Pak Hadi tahu bahwa uang dan harta tidak bisa menggantikan kebahagiaan sejati. Ia membutuhkan seseorang yang mampu mengisi hari-harinya dengan kehangatan dan cinta. Saat pertama kali melihat Aisyah di warung, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Awalnya ia hanya mengagumi kecantikan Aisyah seperti lelaki lain di desa. Namun semakin sering ia melihat wanita itu, semakin dalam pula perasaan yang tumbuh di hatinya. Ia mulai mencari tahu tentang kehidupan Aisyah, mendengar cerita tentang perjuangannya sendiri setelah kepergian Rudy, serta bagaimana banyak pria telah mencoba mendekatinya, namun Aisyah selalu menutup hatinya. "Aku ingin mengenalmu lebih jauh," gumam Pak Hadi dalam hati suatu pagi sambil memandangi matahari yang perlahan naik di langit. Suatu pagi, ketika Aisyah sedang sibuk melayani pembeli di warungnya, tangan cekat membungkus kue dan menerima uang dari pelanggan dengan senyum manis yang membuat semua orang betah berlama-lama. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan warung. Dari dalam mobil, seorang pria tua keluar dengan penuh wibawa. Semua mata tertuju. Orang-orang yang berbelanja berbisik, "Itu Pak Hadi." Aisyah pun terkejut melihat pria tua itu mendekati warungnya. Ia sudah mengenal nama Pak Hadi dari cerita-cerita warga. Namun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu secara langsung. Dengan suara dalam dan tenang, Pak Hadi menyapa, "Assalamualaikum Aisyah." Aisyah pun menjawab dengan sopan, "Waalaikumsalam Pak, silakan duduk." Pak Hadi duduk di bangku kayu di depan warung, memandang Aisyah dengan tatapan lembut penuh ketegasan. "Aku sering mendengar tentang kamu Aisyah. Konon kamu begitu mandiri dan kuat setelah kepergian Rudy." "Itu tidak mudah," ujarnya. Aisyah tersenyum tipis, namun hati kecilnya tergetar oleh pujian itu. "Aku hanya berusaha menjalani hidup sebagaimana mestinya, Pak," jawabnya pelan. Pembicaraan pun mengalir. Awalnya Aisyah merasa sedikit canggung, namun lambat laun ia mulai merasa nyaman berbicara dengan Pak Hadi. Ia bukan hanya seorang pengusaha kaya, melainkan pria bijaksana yang penuh perhatian. Setiap kali Pak Hadi datang ke warung Aisyah, istri tidak hanya menawarkan rayuan kosong,
melainkan menunjukkan sikap tulus melalui bantuan nyata. Misalnya, ketika pasokan bahan baku terganggu, Pak Hadi diam-diam membantu mencari solusi, atau saat Aisyah sakit, ia mengirimkan obat dan memastikan perawatan terbaik. Hari demi hari, perasaan Pak Hadi terhadap Aisyah semakin tumbuh. Ia pun memutuskan untuk mengundang Aisyah ke rumah besarnya. Meskipun awalnya ragu, Aisyah menerima undangan itu karena ia menghormati pria tersebut. Saat Aisyah tiba di rumah megah Pak Hadi yang sepi meski mewah, ia disambut dengan hangat. Pak Hadi membawanya ke taman belakang menuju sebuah gazebo indah menghadap kolam ikan koi, di mana angin sore berhembus lembut menciptakan suasana nyaman. Dengan suara serius, Pak Hadi memulai, "Aisyah, aku tidak akan bertele-tele, aku ingin menikahimu." Aisyah terdiam, dada berdebar kencang. "Pak, apa maksudnya?" tanyanya lirih. "Sungguh aku sudah lama mengamati dan menyayangi dirimu. Kau bukan hanya cantik, tetapi juga kuat, mandiri, dan penuh kebaikan. Aku ingin kau menjadi pendampingku di sisa hidupku," kata Pak Hadi dengan tulus. Meskipun terkejut, Aisyah merasa ada ketulusan di balik kata-kata itu. Namun perbedaan usia dan status sebagai janda masih membuatnya ragu. Pak Hadi pun, "Saya berpikir tanpa tekanan, pertimbangkanlah dengan baik. Aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu." Sejak hari itu, pikiran Aisyah terus dipenuhi oleh lamaran Pak Hadi. Tanpa diduga, perasaan itu mulai tumbuh di dalam dirinya. Hingga suatu hari, dengan jantung berdegup kencang, Aisyah memutuskan untuk menemui Pak Hadi. Saat Pak Hadi melihatnya datang, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Aisyah Naomaidi, itu yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya lembut. Aisyah mengangguk perlahan. "Pak, aku sudah memikirkan lamaran yang Bapak sampaikan." Pak Hadi memandangnya dengan penuh harapan. "Aku menerima Aisyah, aku berjanji akan menjagamu dan membuatmu bahagia." Tak lama suasana penuh kebahagiaan tercipta. Pernikahan Aisyah dan Pak Hadi digelar dengan kemegahan luar biasa di Desa Melati. Semua mata tertuju pada Aisyah yang anggun dalam kebaya putih berhiaskan bordiran emas, sementara Pak Hadi berdiri tegap mengenakan setelan koko putih berpadu sarung sutra krem. Saat ijab kabul diucapkan, suasana hening sejenak sebelum dipecahkan oleh takbir dan tepuk tangan yang menggema. Sesudah pesta pernikahan, Pak Hadi membawa Aisyah ke kamar pengantin yang luas dan elegan, dihiasi kelopak mawar merah di atas ranjang berkanopi putih. Di sana Aisyah duduk di tepi ranjang dengan perasaan campur aduk, gugup, malu, dan sedikit takut. Pak Hadi mendekat menatapnya dengan lembut. "Aisyah, aku tahu kau mungkin masih canggung, aku tak akan memaksamu apa-apa. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu." Aisyah menatap balik dengan mata berbinar. "Pak, aku juga ingin belajar mencintai Bapak lebih dalam. Aku ingin menjadi istri yang baik untuk Bapak." Pak Hadi tersenyum, lalu mengulurkan tangannya untuk menggenggam jemari Aisyah dengan penuh kasih. Sentuhan hangat itu menenangkan hatinya, membuat Aisyah merasa aman dan terlindungi. "Aku ingin kau bahagia bersamaku, Aisyah," bisik Pak Hadi sambil mengangkat dagu Aisyah lembut dan mengecup keningnya. Ciuman itu, penuh kasih tanpa nafsu semata, menjadi janji tulus dari seorang pria yang benar-benar mencintainya. Hari-hari setelah pernikahan bagaikan mimpi indah bagi Aisyah. Setiap pagi, ia bangun dalam dekapan hangat suaminya. Pak Hadi selalu bangun lebih dulu untuk membelai lembut rambutnya sambil mengucapkan, "Selamat pagi istriku." Mereka pun menikmati di sarapan bersama di taman belakang rumah, di mana Pak Hadi tak pernah membiarkan Aisyah makan sendiri. "Kau harus makan banyak, Aisyah. Aku ingin kau selalu sehat dan bahagia," ujar Pak Hadi sambil dengan lembut menyuapi Aisyah. Tak lama kemudian, sebulan setelah pernikahan, Pak Hadi mengajak Aisyah berbulan madu ke Bali. Mereka menginap di sebuah villa mewah yang menghadap langsung ke pantai. Setiap sore, mereka berjalan santai di tepi pantai, menikmati deburan ombak dan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Suatu malam, ketika mereka duduk di tepi kolam renang villa, Pak Hadi menatap Aisyah dengan penuh cinta. "Aku tak pernah menyangka akan menemukan kebahagiaan seperti ini di usiaku." Aisyah menggenggam tangan suaminya dengan erat, dan dalam pelukan itu, ia merasakan cinta yang tulus, terasa hangat dan menenangkan, seolah semua keraguan sirna. "Terima kasih karena telah memilihku, Aisyah," ujar Pak Hadi lirih. Aisyah menundukkan kepalanya dengan penuh syukur, dan "Terima kasih karena telah mencintaiku dengan begitu tulus." Di bawah sinar rembulan lembut di langit Bali, mereka saling berpegangan tangan, menikmati kebahagiaan yang kini menjadi milik bersama.
Kini Aisyah resmi menjadi istri seorang pria yang benar-benar mencintainya dengan tulus, meski perjalanan mereka baru saja dimulai.